Kita langsung saja ke Surabaya untuk berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Ibu Khofifah, 7 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur sudah turun ke level 3. Artinya ada perbaikan penanganan COVID di sana. Kenapa Ibu Gubernur harus minta maaf? Iya, jadi kan sebetulnya banyak hal yang terkait dengan penanganan COVID. Ada dampak sosial yang sekarang mau resepsi pernikahan, maka resepsinya diminta untuk ditunda. Akad nikahnya saja dilakukan. Itu pun dengan kalangan yang sangat terbatas. Kemudian yang punya tradisi di Jawa Timur ini kan tradisi mendoakan orang meninggal tahlilan. Itu juga harus ditiadakan. Boleh dilakukan secara virtual. Lalu yang terdampak di sektor ekonomi. Ada di antara mereka yang dulu misalnya bisa berjualan sampai tengah malam, PKL, kemudian dibatasi. Jadi dalam hal seperti ini tentu kebijakan yang sudah kita lakukan dengan berbagai guidance dari pusat, tentu tidak semua bisa memberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sosial yang seharusnya sudah mereka rencanakan. Baik. Ya. Oke. Perenggangan yang dilakukan pada perpanjangan kali ini kira-kira apakah bisa tetap menekan pandemi sambil ekonominya tetap jalan, Ibu? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa hasil survei BPS di Jawa Timur ada penurunan kemiskinan justru terutama di pedesaan. Di perkotaan memang ada kenaikan kemiskinan 20.000, tapi di pedesaan ada penurunan 33.400. Ini kira-kira 6 hari lalu dirilis oleh BPS. Artinya bahwa sektor ekonomi terutama yang berbasis perikanan dan pertanian tetap tumbuh positif. Nah, pada posisi tertentu kami harus melakukan akselerasi dari kekuatan UMKM. Hari ini saya baru meluncurkan rumah kurasi, mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Ya. Ini atas inisiasi BI. Sebetulnya ini sudah jalan sejak 6 bulan yang lalu, baru diluncurkan hari ini. Itu juga sudah mulai kirim produk ke berbagai negara, termasuk Amerika, Australia, Uni Emirat. Itu karena rumah kurasi yang menjadi inisiasi mengkurasi produk UMKM, ditambah dengan export center yang juga belum diresmikan tapi sudah bekerja. Baik. Kita ingin memberikan ruang dan harapan bahwa UMKM kita bisa tetap tumbuh produktif karena 57,25% kontribusi PDRB Jawa Timur itu dari UMKM. Jadi sektor UMKM ini yang kita harapkan tetap akan punya ruang tumbuh dengan produktivitas yang mereka bisa lakukan dengan support dari para kurator, aksesor, dan instruktur yang sudah tersertifikasi oleh BNSP. Ya. Jadi memang kita harus terus berkegiatan untuk bisa mencari ruang-ruang baru bagi tumbuhnya perekonomian kita. Baik. Karena Jawa Timur ini kontributor kedua terbesar setelah DKI pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, baik. Ibu, kemarin ID Jawa Timur menyoroti soal data. Ini sebenarnya bagaimana sih, Bu? Apakah data yang tersaji dari Jawa Timur itu real dengan fakta lapangan? Saya sebetulnya dengan hormat, saya tidak boleh menyebut institusi karena sebetulnya saya mohon maaf sekali, saya tidak akan sebut institusinya, tetapi bahwa saya rasa pasti tahu bahwa tidak ada input data dari provinsi, apalagi input data dari gubernur itu tidak ada. Jadi kalau kita tahu yang positif berapa, itu langsung auto rilis dari lab.
Oke. Lab PCR sebagian besar milik swasta. Jadi kalau mau tahu berapa yang positif di lab tertentu, tanyalah pengelola labnya. Jadi tidak ada itu dari provinsi, itu memang input dari apa? Wong yang positif auto rilis dari pengelola lab. Pengelola lab pun sebagian besar adalah swasta. Termasuk Saya rasa pasti beliau tahu, tidak mungkin tidak tahu. Seimbangkah fakta lapangan misalnya pemakaman yang terus penuh, kemudian IGD yang masih juga terus berjubel dengan data yang tersaji dari Jawa Timur? Saya ingin sampaikan, kalau untuk BOR, bed occupancy ratio, apakah yang di UGD ataukah yang sampai ke Selasar, di mana sebetulnya input data dari Pemprov atau Gubernur? Kan rumah sakit langsung melakukan auto rilis ke hospital online dan ke new all record. Baik. Jadi tidak ada di situ, misalnya yang melapor gubernur itu tidak ada, yang melapor Pemprov, yang melaporkan BOR berapa itu adalah rumah sakit. Baik. Saya pun baru tahu kalau sore gitu, kalau yang positif sore, BOR update-nya jam 9 pagi. Dari mana taunya ya? Jadi tidak melewati Ibu Gubernur data-data ini semua? Tidak, dan coba ditanya rumah sakit mana yang melalui gubernur, atau rumah sakit mana yang melalui Pemprov. Kok rasanya tidak mungkin seperti yang saya tidak boleh sebut institusinya, karena ini adalah person. Kok rasanya tidak mungkin ya, tidak tahu bagaimana proses input data. Lalu kalau misalnya ada kematian, apa iya yang melaporkan gubernur? Apa iya yang melaporkan Pemprov? Itu kan dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi saya rasa kita kembalikan pada mekanisme. Saya pun ya sebagai gubernur itu juga berapa kali mengeluarkan surat edaran pelaporan sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau saya rasa gubernur manapun itu kalau tahu positivity rate berapa itu ya setelah ada rilis dari Kemenkes kalau sore. Kalau BOR kita berapa ya setelah ada rilis dari NAR, New All Report. Sama dengan vaksinasi, mohon maaf. Semua langsung dari data lapangan tertinggi. Tetapi bahwa itu kami tahunya juga dari aplikasinya kemenkes.go.id. Jadi begitu. Baik. Ibu Khofifah, terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah menjalankan tugas. Mudah-mudahan Ibu tidak harus minta maaf lagi nanti karena pandemi bisa terselesaikan di Jawa Timur. Selamat malam. Kalau kita ini ya minta maaf tidak ada salahnya. Kita harus tetap bekerja keras, membuat yang terbaik untuk melayani masyarakat. Baik, itu yang kita harapkan Ibu. Baik. Baik.